Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju cahaya iman, dari kebodohan menuju petunjuk yang lurus. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama merenungi sebuah surah pendek dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asr. Surah ini hanya terdiri dari 3 ayat, namun para ulama sepakat bahwa kandungan maknanya luar biasa luas dan sangat mendalam. Imam Syafi'i bahkan pernah mengatakan bahwa seandainya manusia mau merenungkan surah Al-Asr saja, niscaya surah ini sudah cukup sebagai pedoman bagi mereka. Ungkapan ini tidak berlebihan, sebab surah ini mencakup hakikat hidup manusia, nilai waktu, serta jalan keselamatan dunia dan akhirat. Allah membuka surah ini dengan sumpah yang sangat kuat, yaitu firman-Nya, "Wal asri", yang berarti demi masa. Allah tidak bersumpah kecuali pada sesuatu yang sangat penting. Dengan bersumpah atas nama waktu, Allah ingin menyadarkan kita betapa berharganya waktu dalam kehidupan manusia. Waktu adalah nikmat agung sekaligus ujian besar. Setiap detik yang berlalu adalah bagian dari hidup kita yang hilang dan tidak mungkin kembali. Harta yang hilang dapat diganti. Jabatan yang jatuh bisa diraih kembali, tetapi waktu yang terbuang tidak pernah dapat ditebus. Inilah mengapa para ulama sering mengatakan bahwa manusia pada hakikatnya adalah kumpulan dari detik-detik yang terus berjalan. Jika waktunya habis sia-sia, maka seluruh hidupnya pun akan sia-sia. Setelah bersumpah dengan waktu, Allah langsung menyampaikan hakikat keadaan manusia dalam firman-Nya. Innal insana lafi khusri. Artinya, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Pernyataan ini sangat tegas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bentuk penekanan yang menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya berada dalam keadaan rugi. Kerugian yang dimaksud bukan hanya kerugian materi atau duniawi, tetapi kerugian makna hidup, kerugian spiritual, dan bahkan kerugian di hari akhir. Banyak manusia yang tampak sukses di mata dunia, tetapi jika ia hidup jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menggunakan waktunya untuk taat dan tidak mempersiapkan akhirat, maka sesungguhnya ia berada dalam kerugian besar. Dunia mengukur keberhasilan dengan harta dan kedudukan, tetapi Allah mengukur keberhasilan dengan iman, amal, dan ketaatan. Namun Allah yang Maha Penyayang tidak membiarkan manusia tenggelam dalam kerugian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup surah ini dengan ayat ketiga yang menjadi inti dan puncak pesan surah Al-Asr. Allah berfirman, "Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar." Yang berarti, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Tanpa iman, hidup manusia tidak memiliki arah dan tujuan. Iman bukan hanya sekedar ucapan di lisan, melainkan keyakinan mendalam yang mendorong seseorang untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dapat dijaga melalui ibadah, zikir, membaca Al-Quran, dan lingkungan yang baik. Setelah itu, Allah menyebutkan amal soleh sebagai bukti nyata dari iman. Bukti keimanan seseorang tampak dari amal yang ia kerjakan.
Amal soleh meliputi ibadah kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan juga mencakup perbuatan baik kepada sesama manusia, seperti menolong, berbuat jujur, berakhlak baik, menjaga lisan, menahan diri dari maksiat, serta memberikan manfaat kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan manusia untuk saling menasehati dalam kebenaran. Mengingatkan dalam kebenaran berarti mengajak kepada ajaran Allah, kepada kejujuran, kepada ibadah, kepada akhlak yang baik, dan kepada ketaatan. Nasihat harus disampaikan dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, dan disertai keteladanan agar nasihat tersebut diterima dengan hati yang lapang. Setelah menyampaikan pentingnya nasihat kebenaran, Allah menegaskan bahwa perjalanan menuju kebaikan tidak mungkin berhasil tanpa kesabaran. Itulah sebabnya Allah menutup ayat ini dengan perintah untuk saling menasehati dalam kesabaran. Sabar adalah kekuatan besar dalam diri seorang hamba. Tanpa kesabaran, iman mudah goyah dan amal mudah ditinggalkan. Sebagai kesimpulan, surah Al-Asr sangat relevan di masa kini ketika banyak waktu tersia-siakan oleh kesibukan dunia dan media sosial. Surah ini mengingatkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan bijak, menilai diri berdasarkan iman dan amal, bukan ukuran dunia. Karena itu, kita diajak menjadikan surah Al-Asr sebagai pedoman, agar kita dapat memperkuat iman saat melemah, meningkatkan amal saat menurun, bersabar dalam setiap ujian, dan saling menasehati dengan kasih sayang. Hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjadikan kita tidak termasuk golongan yang merugi dan tetap kuat di jalan kebaikan. Sekian ceramah singkat yang saya bawakan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.